Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai filsafat pseudo Dionysius. Kali ini akan dijelaskan oleh 3 orang frater, antara lain Frater Yeremias Petrus Noe, Frater Yeris CSSR, dan Frater Alexius Nale, Frater Alex CSSR, dan juga Frater Melkiades Apolinaris Rawi, Frater Melki CSSR. Filsafat pseudo Dionysius. Sejarah hidup. Dionysius adalah orang Areopagus. Ia juga salah seorang yang sering disebut di dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Kemudian ia menjadi martir Kristen pada masa kepemimpinan Kaisar Domitian. Ia lahir di Athena dan kemudian memilih untuk mempelajari ilmu astronomi di Mesir, sehingga ia menjadi seorang astrolog terkenal pada masanya. Usai menimba ilmu di Mesir, ia kembali ke Athena, dan di sanalah Dionysius dipilih menjadi senator di dalam majelis Areopagus. Dionysius menjadi salah satu orang Kristen yang dikarenakan oleh pewartaan yang dilakukan oleh Paulus di Athena. Dengan demikian, ia mengalami dilema yang sangat berat, menjadi seorang senator dan menjadi seorang Kristen. Akhirnya, ia mencoba untuk terus membuat satu keputusan, memilih mana yang harus ditinggalkannya. Tentu, sebagai seorang senator, ia harus menghormati dan menyembah para dewa-dewa Romawi dan kaisar. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai senator dan memilih menjadi seorang Kristen. Selanjutnya, karya-karya terkenal dari Dionysius. Kurang lebih ada 4 karya terkenal, antara lain yang pertama, The Divinis Nominibus, atau nama-nama ilahi. Karya ini berbicara tentang nama-nama Allah sekaligus sifat-sifatnya. Karya yang kedua, De Mystica Theologia, atau teologi mistik. Karya ini berbicara mengenai persekutuan manusia dengan Allah. Karya yang ketiga, The Celesti Hierarchia, atau hierarki surgawi. Karya ini berbicara tentang kodrat malaikat. Dan karya yang keempat, yakni The Ecclesiastica Hierarchia, atau hierarki gerejawi, yang berbicara mengenai tingkatan pelayanan di dalam gereja. Baik, tentu kita semua sudah tahu bahwa ada 4 karya penting dari Dionysius. Tetapi kelompok kami memilih salah satu dari keempat karya tersebut yang menurut kami karya tersebut sangatlah familiar dan sangat terkenal, yang merupakan karya dari Dionysius sendiri, yakni karya kedua, yakni The Mystica Theologia, atau teologi mistik, yang berisi tentang persekutuan manusia dengan Allah. Oke teman-teman, sekarang saya menjelaskan tentang pengertian mistik secara etimologis. Kata mistik, mystikos dalam bahasa Yunani, tidak dipakai secara eksplisit dalam kitab suci. Kata yang dekat dengan istilah mistik dalam kitab suci ialah kata misteri, bahasa Yunani mysterion, yang cukup sering dipakai dalam Perjanjian Baru. Kata mysterion dipakai dalam kaitan dengan rahasia dan tersembunyinya kehadiran Allah dan Kristus dalam kitab suci, dalam sakramen-sakramen, dan bahkan hidup sehari-hari. Selain itu, kata mistik secara etimologis dekat dengan kata misteri dalam pengertian bahasa Yunani. Selanjutnya, mistik menurut teologi Kristen. Istilah mistik sebenarnya baru masuk secara definitif ke wacana spiritualitas Kristiani pada abad ke-6 sekitar tahun 500 Masehi, khususnya melalui seorang rahib Syria, Pseudo Dionysius, dalam karyanya Teologi Mistik. Di sini, Dionysius menyinggung soal kontemplasi mistik
yang bisa dialami seorang dengan cara menyadari Allah sebagai kegelapan ilahi lewat konsep tidak mengetahui. Kemudian frase teologi mistik lambat laun dikenal sebagai pengenalan atau pengetahuan akan Allah yang diperoleh lewat kontemplasi yang langsung, sesaat, dan tak terlukiskan. Oke, selanjutnya, apa karakter mistisisme? Para mistikus adalah mereka yang mencapai persatuan ini, bukan mereka yang berbicara mengenainya. Mistik bukan untuk mengetahui tentang, melainkan untuk menjadi. Berdasarkan pengalaman tersebut, Underhill merumuskan beberapa karakter mistisisme. Yang pertama, mistisisme itu bersifat praktis, bukan teoritis. Dengan ini ia mampu mengatakan bahwa mistisisme bukan sekadar doktrin, melainkan sesuatu yang dihidupi. Yang kedua, mistisisme sepenuhnya adalah aktivitas rohani. Dikatakan demikian karena aktivitas dalam mistik selalu bergerak di dalam Allah. Yang ketiga, metode dan urusan mistisisme adalah cinta. Mistik cinta adalah dedikasi yang total pada kehendak, hasrat terdalam dari hati manusia, dan kecenderungan jiwa untuk bergerak menjadi sumber. Yang keempat, mistisisme mendatangkan pengalaman psikologi tertentu. Pengalaman ini menunjukkan pengalaman saat di mana seseorang begitu terserap oleh pengalaman ilahi sehingga kadang tidak sadarkan diri atau yang biasa disebut ekstase. Yang kelima, mistisisme tidak pernah mencari diri sendiri. Mistik yang benar terarah pada Allah saja. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk kepuasan pribadi dan tidak juga untuk mengejar kegembiraan adikodrati sebagai pemuas ambisi yang berlebihan. Selanjutnya, pengalaman mistik dalam kitab suci. Dalam kitab suci memuat banyak tokoh-tokoh mistik. Dalam perjanjian lama ada Musa sebagai tokoh mistik. Bandingkan kitab Keluaran saat Musa bertemu Tuhan di semak duri yang bernyala, atau saat ia berada di atas gunung Sinai ketika menerima pembekalan. Sedangkan dalam perjanjian baru ada Tuhan Yesus sendirian dan juga tokoh-tokoh lain seperti Petrus dan Paulus sebagai tokoh mistik. Yesus sendiri pun mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar kepada murid-muridnya. Tidak hanya mengajar, ia pun memberi contoh dengan pergi ke gunung untuk menyepi dan berdoa di sana. Demikian juga Paulus dan Petrus. Paulus banyak berdoa dan menyampaikan pesan untuk umatnya agar hidup dalam penuh cinta. Petrus naik ke atap untuk berdoa dan mengalami ekstase. Jadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak memuat peristiwa mistik. Apa yang termuat dalam kitab suci telah memupuk semangat kontemplatif bagi orang-orang Kristen sejak awal terbentuknya hingga saat ini. Tetapi istilah mistik belum ada dalam pandangan orang Kristen pada awal-awal terbentuknya gereja. Jadi baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan melihat bersama syarat untuk mencapai hidup mistik. Menurut Dionysius, hidup mistik adalah hidup yang bersatu dengan Allah. Dalam perjalanan mencapai persatuan ini, harus ada persiapan-persiapan tertentu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Persyaratan yang pertama adalah pertobatan. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Kejadian bab 2 ayat 27. Ini merupakan suatu keindahan yang luar biasa bagi manusia. Namun dosa telah merusak keindahan manusia sebagai gambar Allah. Berkat rahmat baptis manusia dipulihkan. Meskipun demikian, manusia tetap mempunyai kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Hal inilah yang menghambat manusia untuk sampai kepada Allah. Oleh karena itu, butuh pertobatan yang terus-menerus
sebab Allah adalah Maha Rahim. Untuk itu, manusia harus selalu membuka hati dan membiarkan Allah mengangkat segala dosa. Persyaratan selanjutnya adalah cinta kasih. Mistisisme pertama-tama mengacu pada misteri dan kekuatan yang terdapat dalam cinta. Mistisisme sebagai suatu keinginan untuk memberi, dan dalam hal ini cinta menjadi unsur dasar. Karena itu, esensi suatu mistisisme adalah suatu gerakan hati yang berusaha mengangkat keterbatasan pribadi dan menyerahkan diri kepada Allah yang tak kelihatan. Dengan demikian terjadilah suatu persatuan yang mendalam antara pribadi manusia dengan Allah sendiri. Allah sendirilah yang menuntun manusia kepadanya. Inilah misteri pengalaman akan Allah. Allah adalah kasih. Yohanes 4:16. Hidup mistik adalah hidup bersatu dengan Allah. Seseorang yang ingin mencapai hidup mistik harus hidup dalam cinta kasih, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah persahabatan antara Allah dengan manusia yang dimulai di dunia ini dan disempurnakan dalam hidup yang akan datang. Dalam proses menuju persatuan dengan Allah, kasih sangat dibutuhkan. Perjalanan menuju Allah butuh pengorbanan yang besar. Hanya orang yang tinggal dalam kasih mampu mengorbankan segalanya. Kasih yang sejati siap mengorbankan segalanya. Cinta Allah yang selalu bersemi dalam hati umat manusia menggerakkan seluruh dirinya untuk mengikutinya. Dan ditarik dan berlari menuju tarikan tersebut, dia yang dengan rela mengikuti ikatan cinta dan dikuatkan oleh kasih karunia. Dia yang akan dapat melewati berbagai halangan tanpa kesulitan. Santo Yohanes menyebut daya cinta itu sebagai nyala cinta yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus sendiri. Ia adalah yang menggerakkan dan mengubah manusia dari gelap menuju terang, dari hidup terpisah dengan Allah menuju persatuan dengan Dia. Dan melihat kekuatan cinta Allah tersebut sebagai suatu kekuatan kosmik yang memberi daya hidup kepada seluruh alam semesta yang material, dengan mengatakan bahwa cinta itu adalah cinta yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang. Persyaratan yang ketiga adalah iman dan kelepasan. Dalam mencapai persatuan dengan Allah, sering seseorang berjalan di tempat. Penyebabnya karena sulit melepaskan diri dari segala keterikatan. Sebenarnya, keterikatan-keterikatan itu membuat konsentrasi bercabang. Manusia pun tidak berpusat pada Allah lagi. Karena itu, iman dan pengosongan merupakan jalan aman untuk mencapai persatuan dengan Allah. Jangan melekat padanya meskipun dapat menimbulkan kontemplasi ilahi. Sebab hanya dalam pengosongan dan iman yang murni dapat menghidupkan kontemplasi yang lebih ilahi. Persyaratan yang keempat adalah kerendahan hati. Pseudo Dionysius mengungkapkan bahwa kerendahan hati juga merupakan modal utama dalam mencapai hidup mistik. Kerendahan hati yang dimaksudkan adalah pengakuan akan diri kita yang lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak dan tidak mampu mencapai persatuan dengan Allah. Dengan menyadari segala kerapuan kita, membuat kita selalu memohon rahmat Allah sendiri. Menurut Teresia dari Avila, kerendahan hati akan selamanya penting betapapun tingginya orang telah mencapai tingkat kesucian. Sikap ini harus selalu dikejar, sebab merupakan jalan yang paling aman menuju Allah, dan kita harus terus berupaya makin maju di bidang ini. Lebih lanjut, Teresia mengatakan bahwa penting bagi kita untuk selalu merenungkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Sebab orang tak dapat mengenal dirinya sendiri sepenuhnya tanpa lebih dahulu mengenal Allah. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan melangkah ke poin berikut tentang sumber utama untuk mencapai hidup mistik menurut Pseudo Dionysius.
Dionysius mengatakan bahwa perjalanan untuk mencapai puncak atau persatuan dengan Allah membutuhkan sumber-sumber yang harus dihidupi. Kitab suci, Ekaristi, dan kehidupan jemaah merupakan 3 sumber utama yang menopang kehidupan rohani. Untuk itu pertama mari kita lihat tentang kitab suci. Kitab suci merupakan sabda Allah sendiri. Ketika kitab suci dibacakan pada saat kumpulan jemaat atau pada saat kita sendiri membacakannya, saat itu kita mendengar suara Tuhan. Sebab di dalam kitab suci, Bapa yang di surga bertemu dengan putra-putrinya. Secara konkret orang Kristen senantiasa membaca dan menghayatinya. Sabda kitab suci merupakan santapan dan kegembiraan bagi mereka. Yang kedua adalah Ekaristi. Para misi Kristen selalu merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi diimani bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi tersebut. Ia hadir secara nyata dalam roti kehidupan. Saat menerima tubuh Kristus, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan tinggal di dalam hati kita. Dengan demikian, Allah akan membawa kita ke dalam keheningan dan kegembiraan. Kita benar-benar bersekutu dengan Allah. Maka dalam Galatia bab 20 ayat 22 mengungkapkan bahwa aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang ketiga adalah kehidupan jemaah. Teman-teman sekalian, ada pepatah Latin para teolog zaman dahulu mengatakan bahwa Vox Populi, Vox Dei. Artinya, suara umat itu adalah suara Tuhan. Mereka percaya bahwa doa umat itu merupakan ukuran iman dan umat beriman dimanapun berada yang mempunyai perasaan tentang firman dan dibimbing oleh roh. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mencapai hidup mistik harus selalu berhubungan dengan jemaah. Dengarkanlah nasihat mereka dan bacalah tulis mereka. Biarpun mereka tinggal jauh di padang gurun, dukungan jemaah Kristiani selalu mengikuti mereka. Sebagai bentuk pembahasan terakhir, tentu kita akan bertanya, apa buah dari pengalaman mistik tersebut? Dionysius mengungkapkan bahwa Allah selalu memanggil umatnya untuk bersatu dengannya. Seseorang yang menjawab tawaran Allah akan menghasilkan buah-buah dalam hidupnya dan juga bagi gereja dan juga bagi dunia. Adapun buahnya antara lain, yang pertama, seluruh tindakan seseorang menjadi sungguh ilahi. Allah telah mempersatukan dan menenggelamkannya dalam dirinya. Maka seluruh tindakan dan kehendaknya sungguh menyatu dengan Allah sendiri. Dalam keadaan seperti inilah, gerak jiwa selalu terarah pada Allah. Yang kedua, karena telah dibentuk dan dikuatkan dalam kasih Allah, ia dalam segala tindakannya akan selalu sukacita dalam mengasihi Kristus. Yang ketiga, seluruh hidupnya digerakkan oleh Kristus. Pada tingkat ini jiwa mati seluruhnya bagi Kristus. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia bab 2 ayat 20. Yang keempat, untuk kesuburan apostolik. Ini sungguh penting bagi dunia. Berkat persatuan dan doa-doa mereka dan juga semangat hidup mereka membuat banyak orang terbuka dan meneladani sikap hidup mereka. Maka dunia pun semakin damai. Mohon maaf atas kesalahan dan keterbatasan dalam video. Terima kasih untuk segala pengertian. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.